Jadi ada 3.414 jabatan pelaksana, sekarang diringkas hanya 3. Dari 3.414 diringkas jadi 3. Kenapa demikian? Filosofinya adalah untuk memudahkan mobilitas. Mobilitas artinya kalau dipindah ke sana ke sini itu enggak lagi bicara tentang spesialisasi yang bersangkutan. Nah, terus ada pertanyaan begini dari teman-teman ya. Terus pendidikan kompetensinya bagaimana? Kan gitu untuk teman-teman itu. Ya nanti sambil jalan kita lihat. Karena kalau konsepnya pejabat fungsional itu kan mulai dari pelaksana sampai ahli muda, ahli madya itu kan kalau bisa linear ya. Ya Pak Budi. Linear di situ aja. Misalnya ahli perundang-undangan. Ya sampai ahli muda sampai ini tetap di situ. Nah, tapi dengan kebutuhan organisasi ternyata di jabatan pelaksana nggak bisa dibuat seperti itu. Karena orang itu harus gampang berpindah-pindah. Ya, dari 3.314 menjadi hanya 3 jabatan. Di sini ada clerk berasal dari bahasa Inggris clerk. Kalau teman-teman cari di Google clerk itu nggak ketemu. Tapi kalau CLERK clerk ketemu, ya. Operator teknisi. Filosofinya apa? Yang satu di lapangan, yang satu di kantor. Karena ini sifatnya masih pelaksana ya. Yang satu di lapangan, satu di kantor. Istilahnya jaga gawang sama yang di luar, ya. Lalu yang di luar dipisahkan lagi, yang satu punya sertifikat, yang satu tidak wajib bersertifikat. Ya, tidak wajib bersertifikat. Nah, ini yang ada di dalam Permenpan yang baru, Permenpan 45 ya. Tahun 2022. Bagaimana operasional di lapangan, siapa yang akan jadi clerk, siapa yang akan jadi operator, siapa yang akan jadi teknisi, kan itu yang penting sekarang kan. Maka itu diidentifikasi dulu, staf-staf ini menurut saya nih ya, identifikasi dulu tugasnya sekarang seperti apa, nanti biar bisa diberi sebagai clerk, operator atau teknisi. Nanti pertanyaannya, Pak, ternyata perjalanan dinasnya clerk lebih banyak daripada operator sama teknisi. Kan bisa begitu. Benar nggak? Oh ya bisa, karena clerk itu yang pegang uang, jadi kamu nggak boleh protes. Kacau malah kan? Nah mekanisme berikutnya sampai hari ini belum ada ya Mas? Belum ada ya. Tetapi teman-teman harus mempersiapkan diri. Karena apa? Karena pelaksanaan ini yang mengawal kita dan bukan untuk kita loh ya, untuk OPD yang lain. Sekarang contoh Bapak Ibu, OPD ngerti nggak bahwa sekarang tidak ada lagi subkor? Ngerti nggak? Tahu. Lalu apa yang mereka kerjakan? Kan tetap aja kan? Tahun lalu begini, tahun lalu begitu, tahun ini ya begini. Kan tidak ada perubahan. Kalau konsep ini nggak pernah berubah, lalu yang dimaksud transformasi organisasi, transformasi SDM, penyetaraan jabatan, itu maknanya apa buat iklim kita? Ya sampai hari ini nggak ada yang berubah. Ya. Jadi saya kadang-kadang saya mau menggerakkan juga uang aturannya nggak ada katanya gitu. Sementara evaluasi dari pusat juga belum dilakukan. Nanti 2024 ada pemilihan presiden baru. Tiba-tiba dirubah lagi. Kembali ke hitah ya. Kalau NU kan kembali ke hitah. Nah, terus gimana nih? Kan gitu.
Loh, saya juga mau progresif, saya sebentar lagi juga pensiun. Kan mumet, tapi kan teman-teman tidak boleh begitu, karena teman-teman tetap harus berkibar. Kenapa harus berkibar? Apa teman-teman mau di bagian organisasi terus? Apa Mas Teguh mau kabak terus? Mbak Diah mau di situ terus? Ya, kalau Mbak Dewi belum datang ya. Kalau Mbak Dewi udah lapor saya mau pensiun katanya, Mbak Dewi Brebes ya. Belum kelihatan, Mbak Dewi mana? Kalau Mbak Nur apa mau di situ terus? Kan nggak mungkin, kan semua akan berubah. Berubahnya karena apa? Karena kredit poin yang Anda buat. Ya. Jadi kemarin tuh Kepala Biro Kalsel bilang ke saya begini, saya itu diingatkan Gubernur Pak Iwan. Ketika saya menyampaikan mau melakukan ini, Pak Gubernur, apa lagi, kan gitu kan? Banyak loh orang cemburu sama kamu itu terlalu kemajuan katanya, terlalu kemajuan. Karena loh saya ini kan hanya menjalankan apa yang diminta oleh Kemenpan RB. Itu gubernur loh ya. Nah, enggak, yang mau jadi presiden mau saya ceritakan sekarang. Bapak saya ini kan seragam ganti toh, harus gini-gini. Saya cuma matur, Pak, ini ada surat dari Mendagri, kita pakai seragam putih gini-gini. Nggak usah aja ya Pak. Iyalah nggak usah. Kalau kita pakai ini nanti batiknya nggak laku. Ya udah. Nanti saya buat surat yang tanda tangan Pak Sek ya Pak. Iya. Akhirnya nggak saya perhatiin. Saya paparan Permen Dagri 56 ya. Terus ini Pak harus gini-gini. Pak Iwan, kayaknya kita gini-gini aja sudah bagus ya Pak Iwan ya. Ya Bapak gimana? Bapak perlu nggak? Nggak usah lah. Ya udah nggak usah mati gitu kan. Jadi saya kan gini aja, ya. Nah, teman-teman itu jangan menganggap enteng loh. Yang hal-hal kayak gini nih, ini nanti ada turun, Anda nanti kebingungan. Yang maksud saya kebingungan gini loh. Kalau di tempat bagian organisasi mungkin gampang, oh udah kamu klerek, ini operator, ini teknisi. Tapi kalau Anda menjelaskan kepada OPD, misalnya Dinas Pertanian, ya, Dinas Perindustrian, UMKM, Dinas Sosial, mau ngomong apa? Itulah yang saya maksud. Jadi pemahaman ini harus dipegang bersama oleh teman-teman. Saya nggak mau nanti ada kabagor diminta penjelasannya oleh OPD, nggak ngerti, gitu loh. Meskipun saya juga sama-sama nggak ngerti. Ya, ada ya Bapak Ibu. Nah, tadi TPP sudah ya? Oke, saya jelaskan TPP. TPP Jawa Tengah ini atas restunya Mbak Yuni sudah dicairkan. Ya. Kemarin saya sampaikan begini. Ke pusat, ini saya sampaikan ke pusat. Sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menambah kesejahteraan pegawainya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kan gitu toh? Terus yang kedua ada PP kalau nggak salah peraturan pemerintah 30% dari total anggaran maksimal loh ya. Tidak boleh dilampaui untuk biaya pegawai. Nah gitu kan? Misalnya anggarannya kami 26 triliun. Maka maksimal kita adalah 26 kali 30%. Ya, berarti 6,9 triliun. Nggak boleh dilebihi. Nah itu berlaku mulai tahun 2027. Kalau sekarang masih bebas. Jadi kayak dari Klaten, mana Klaten? Ya, Klaten itu kan biaya pegawainya paling tinggi se-Jawa Tengah. Ya, keren.
Mungkin PAD-nya kecil juga nggak tahu saya. Jangan sombong dulu. Jadi kalau paling tinggi itu bukan berarti tinggi per individu, tapi kebanyakan karyawannya bisa jadi kan, sehingga dia harus membiayai lebih banyak. Nah besok tahun 2027, kalau misalnya biayanya di atas 30%, dia harus turunkan menjadi 30%. Kenapa mengambil 30%? Karena di BUMD, BUMN, BTK itu maksimal 30% biaya tenaga kerja. Nah sekarang logikanya, sebelum 2027 boleh lebih dari 30%. Lalu bagaimana teman-teman menyikapi itu? Diberitahu kepada BPKAD-nya, kan gitu toh? Pak, ini seperti ini tolong dicek. Saya minta tolong teman-teman, ini bukan wilayah teman-teman, tapi dicek. Karena nanti ketika masuk kondisi 30%, Anda 40% nurunkannya itu nggak bisa lagi loh. Karena 2024 pilkada, 2029 juga pilkada. Kalau 2027 diterapkan, 2 tahun lagi pilkada lagi. Mungkin nggak diterapkan? Kalau dia masih punya next period, dia nggak mungkin diterapkan. Kenapa? Daripada kehilangan elektabilitas, yang mending aku ngelawan. Kenapa? Uang honorer aja dari tahun 2007 dilarang nambah honorer, sampai saiki honorer terus dari 800 sampai 2 juta. Kan gitu toh logikanya. Ya. Jadi ini TPP berdasarkan ketentuan seperti itu. Lalu bagaimana sekarang? Sekarang kita kemarin bikin release of the chart Pak Sek ya, ada tanda-tanda. Jadi yang kemarin dipuji-puji itu Mbak Diah. Ya kalau saya jadi Mbak Diah dipuji ngapain dong tambah rekoso? Turun kan? Ya Mbak ya. Nah, kalau saya naik Mbak. Jadi TPP-nya Pemkot, saya nggak tahu kejadiannya turun dari pagunya turun. Aku ngerti, kok bisa turun gitu loh. Berarti kemarin kelebihan. Oh, kelebihan perhitungan. Oh, itu berarti bukan turun dong ya. Itu yang hitung kurang bagus itu aja. Nah, gitu ya. Nah, kejujuran. Iya kan? Karena lebih rendah. Kalau lebih rendah kan ngapain lagi dievaluasi? Kan evaluasi itu terjadi kalau melebihi ketentuan yang kemarin, kan gitu. Kemarin 30%, sekarang jadi 32%. Nah, itu harus dievaluasi. Kenapa evaluasinya? Bukan hanya karena totalnya bertambah, tetapi mungkin ada jabatan baru, ada spesifikasi baru sehingga ditambahkan. Nah, itu yang dievaluasi. Lalu yang dievaluasi, yang dibahas apa? Ya cuman itu toh yang naik, yang lain enggak. Itu kesepakatan kemarin. Jadi kesepakatannya Bapak Ibu, TPP kemarin akan dibuat surat edaran Sekjen. Sehingga tidak harus lagi, itu kesepakatan kemarin kita udah tanda tangan semua, tapi sampai hari ini belum keluar. Ya kalau saya begini, kemarin saya sampaikan begini ke pusat. TPP itu adalah bagian dari uang kita yang dirampok sama bank. Benar ya? Kita kan ngangsur. Sekarang kalau TPP nggak turun, kita nggak bisa ngangsur. Lalu siapa yang misalnya 3 bulan nggak turun, 3 bulan nggak bisa ngangsur, berarti masuk kualifikasi macet. Ada dendanya loh. Siapa yang bayar denda? Kemendagri. Kan saya gitu kan. Jadi jangan dianggap enteng loh ketika Anda menghambat pencairan TPP hanya karena gara-gara rekomendasi nggak turun, itu berbahaya buat kita di daerah karena kita harus bayar angsuran. Kayak saya ini gaji sudah bayar angsuran, TPP saya ngangsur juga. Zolim betul, saya bilang itu zolim itu, hukumnya zolim.
Lagi pula kita ini udah otonomi daerah, kok diobok-obok sampai ke dalam. Itu saya sampaikan kemarin. Ya. Jadi teman-teman di daerah itu berpikir tanda kutip loh. Saya bilang berpikir tanda kutip. Ya biarin Kemendagri menginginkan. Akhirnya kan disepakati yang pertama, kalau rasionya tidak berubah, misalnya kemarin 30%, sekarang 30%, tidak perlu diajukan evaluasi. Kementerian Keuangan juga mengatakan begitu. Loh, kenapa harus dievaluasi lagi? Wong rasionya masih di bawah kendalinya kan, artinya masih mengikuti regulasi. Lalu kenapa dievaluasi lagi? Sekarang pertanyaannya, kalau gitu Pak Ikhwan boleh nggak mencairkan? Saya nggak bilang boleh. Tapi kalau ditanya ke teman saya, Mbak Yuni TPP-nya terima terus ya? Saya terima terus. Loh, kenapa Mbak Yuni terima terus? Kan rekomendasi belum ada. Rekomendasi kan yang punya pusat, uang yang punya kan daerah. Gitu ya Yuni ya? Sepakat? Semarang sudah cair tuh. Sudah babak belur. Makanya Mbak Dia di depan itu saya kalau tahu gini ya ngikuti Pak Ikhwan. Ngapain saya capek-capek gitu. Kalau saya ditanya teman-teman provinsi, Pak Ikhwan gimana sudah cair? Saya cuma bilang saya nggak pernah di rekening saya masuk terus ya, saya nggak ngerti. Apakah itu tandanya cair? Saya juga nggak tahu ya. Kok Pak Ikhwan berani begitu? Saya nggak berani, wong saya tinggal terima uang. Cuman kalau ada apa-apa ya saya paling menjelaskan. Kenapa demikian? Ya penjelasannya seperti apa? Ya tadi yang saya jelaskan ke pusat. Oleh karena itu saya bilang ke pusat supaya pusat tenang, maka pusat release of the charge, melepaskan tanggung jawab kepada Sekda. Benar ya? Jadi Sekda membuat pernyataan bahwa yang pertama rasionya tidak berubah, kan gitu. Yang kedua, 3 dan sebagainya, tanda tangan Sekda. Bawa ke pusat, selesai. Jadi ketika diperiksa oleh BPK, tinggal dilihatkan. Tinggal Kemendagri bilang, sudah saya lepaskan tanggung jawab ini ke daerah. Buktinya apa? Ini surat Sekda. Pertanyaannya Sekdanya wani apa ora? Loh, kalau sudah dikirim kan sudah dicairkan. Ya, enggak. Kalau saya ditanya, gimana? Ini Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Kalau ditanya gimana, Pak Ikhwan itu nerima transfer tiap bulan TPP-nya. Dan sudah saya cek dari bulan Desember sampai sekarang, tidak pernah terganggu ya. Tidak pernah. Ya Januari tanggal 20-an ke atas lah. Cuman beberapa hari karena tahajud dulu. Sekda saya tahajud dulu kan. Biar enggak ini kan cair apa enggak kan. Memang ini kan masalahnya masalah orang banyak. Kemudian ini uang yang sudah TPP ini bukan lagi tunjangan apabila uang cukup, bukan. TPP ini sekarang sudah menjadi kebutuhan kita semua. Setuju nggak? Yang keras dong, setuju nggak? Nah, biar bangun semua gitu loh. Ya kalau setuju, kalau Anda masih bertanya, Pak saya cair apa enggak? Pak bagaimana? Ya Anda kutip aja omongan saya. Ya, kalau sekdanya nggak percaya ketemu saya, tak jelaskan. Karena ini bukan statement resmi ya. Yang resmi kan di rekening saya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, rekeningnya saya buka nih. Kan gitu, silahkan dicek. Nah, itu sudah menjawab semua kan? Ya. Jadi tantangan kita ke depan adalah tolong Bapak Ibu dicek, terutama yang di atas 30%, seperti Klaten ini di atas 30%, tolong dicek ya Ibu. Nanti 2027 udah nggak boleh. Nah kemudian yang berikutnya kelas jabatan. Di Jawa Tengah ini sekarang kita sudah menggunakan kelas jabatan. Ya, kelas jabatan kelas 1 sampai kelas 1. Kelas 6. Kelas 1 ya sampai ke 16. Nah, kelas jabatan masing-masing itu sudah ada perbedaan ya.
Nah, karena menggunakan kelas jabatan berarti dengan tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ada kaitannya dengan SKP, sasaran kinerja pegawai. Ya, besok akan dijelaskan. Kemudian tadi saya di belakang dengar tentang reformasi birokrasi. OPD itu nggak ngerti reformasi birokrasi, gitu kata Mas Teguh ya. Saya sekarang sedang mengendorse Kementerian Dalam Negeri supaya reformasi birokrasi menjadi indikator tukin. Karena di pusat, semua kementerian menunggu nilainya indeks reformasi birokrasi untuk membayar TPP, tukin. Misalnya contoh Bapak Ibu mengerjakan 100%. Ya, 100% itu ternyata dapatnya 12 juta. Semua SKP sudah selesai, harusnya saya dibayar 12 juta. Tapi kalau indeks reformasi birokrasinya cuma 60%, maka 100%-nya adalah 60%. Di Kemendagri itu 85%. RB-nya maksimal, bayaran maksimal 100%-nya cuma 85%. Nah, saya pikir kalau itu diterapkan di daerah, ya sudahlah. Yang namanya Kabagor nanti bolak-balik diundang nih. Minta dibuatkan dokumen semua. Wah, Anda akan terkenal. Betul itu. Kenapa? Karena yang melegalisasi angkanya itu dari inspektorat. Tapi yang mengeluarkan angkanya kan dari kita. Wah, inspektorat 100 tak gawe 70 wae lah. Apa kepala dinasnya sombong? Kirim. Nah, nanti kan Anda akan berada di posisi yang penting di situ. Nah, ini sudah berlaku di pusat sudah lebih dari setahun. Ya teman-teman, sudah lama lah. Kalau pusat itu misalnya TPP-nya 42 juta, 100%, itu belum tentu terimanya 100% 42 juta. Saya ambil contoh yang sudah berlaku di mana? Jawa Barat. Di Jawa Barat, Biro Organisasi, indeks reformasi birokrasinya 66%. TPP-nya berapa? 40 juta ya. 40 juta kali 66%, katakanlah 28 juta, 26 juta. Dipotong pajak, ya dihitung-hitung dekat-dekat juga sama Jawa Tengah, Tonggone. Ya, kalau kami eselon 2 itu berapa Mas? 17 ya? Saya 17 juta, tapi saya udah nggak pernah lihat karena udah dipotong. Kalau dilihat tinggal 1 juta, 2 juta, udah dipotong kredit, ya Bapak Ibu. Nah itu kondisi terakhir mengenai TPP. Intinya kan kalau yang belum mencairkan ya mau mendengarkan omongan saya silahkan, mau menunggu rekomendasi ya monggo kan gitu. Tinggal Anda milih saja kan. Aku nggak ngojok-ngojokin, tinggal milih saja. Tapi ada juga mungkin kepala BPKAD-nya justru senang-senang. Kenapa? Karena uangnya belum ada.